Saat ini, blockchain sedang mengubah dunia ke era komputasi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih blockchain itu? Mudahnya, blockchain adalah database yang paling akurat dan dianggap memiliki nilai 10 kali lipat lebih tinggi daripada internet. Dan sebenarnya, nggak sulit kok untuk dipahami. Seorang pengguna bertransaksi lalu dikirim ke jaringan. Kemudian, permintaan tersebut akan divalidasi. Dan jika berhasil, itu akan ditambahkan ke blok transaksi saat ini, yang dirantai ke transaksi lama dan akhirnya dikonfirmasi. Catatan transaksi dari hari ke hari dijaga dengan sangat aman, dan jika ada transaksi yang tidak valid, otomatis akan di-decline. Apakah blockchain dan Bitcoin merupakan satu hal yang sama? Jawabannya adalah Bitcoin menggunakan teknologi blockchain untuk bekerja dan menjadi efektif. Jadi, mari kita pelajari 8 hal yang mungkin kamu tidak tahu tentang blockchain. Welcome to Traders, tempatnya orang sukses terinspirasi. Jika kamu belum subscribe, kamu ketinggalan. Klik tombol subscribe di bawah ya. Yang pertama, Satoshi Nakamoto, penemu Bitcoin, bukanlah penemu blockchain. Banyak orang yang salah paham bahwa penemu Bitcoin juga merupakan penemu blockchain. Ide dari teknologi blockchain pertama kali dijelaskan pada tahun 1991 oleh Stuart Haber dan Scott Stornetta. Dan sebenarnya, awalnya diperkenalkan sebagai solusi komputer untuk dokumen digital timestamp yang bertujuan untuk menghindari kerusakan. Dan baru pada tahun 2008, Bitcoin dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Yang kedua, blockchain adalah bookkeeper terbaik yang pernah dibuat. Blockchain sebenarnya adalah sebuah buku besar terdistribusi terbuka atau distributed ledger yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara yang dapat didiversifikasi dan permanen. Sebenarnya kamu dapat memahami konsepnya dengan menjadi bookkeeper yang paling efisien dan aman. Dan tidak ada transaksi yang bisa hilang, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jika ada suatu hal yang tidak sesuai saat melakukan transaksi, maka permintaan itu secara otomatis akan ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa sesuatu yang diinput harus 100% akurat. Keistimewaan tentang blockchain adalah semuanya 100% transparan, yang menyimpan catatan semuanya mulai dari aset, liabilitas, arus kas, dan rekonsiliasi. Pencatatan di buku sudah akan digantikan dengan blockchain saat teknologi sudah siap. Yang ketiga, blockchain merupakan tempat penyimpanan value di masa depan. Cryptocurrency didukung oleh teknologi blockchain dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bank dan jauh dari pengaruh pemerintah yang pada dasarnya memberikan kamu kendali penuh atas uang kamu. Forbes menulis, blockchain adalah satu versi kebenaran, tapi tidak ada satu titik kegagalan pun yang mampu mengubah satu blok. Dan kamu harus mengubah setiap blok yang ada sebelum blok yang baru bisa ditambang. Jadi jika pada saat penyimpanan terjadi kesalahan sekecil apapun, blockchain secara otomatis akan mengambilnya dan tidak akan menerima kesalahan itu. Blockchain tidak menyisakan ruang untuk kesalahan atau perilaku curang. Dengan ini, membuatnya sebagai tempat penyimpanan value di masa depan. Yang keempat, kurang dari 1% dari populasi saat ini telah menggunakan blockchain. Jangan biarkan angka 1% itu menipumu, karena cepat atau lambat, eksistensi dari blockchain akan meroket dan banyak perusahaan yang menggunakan teknologi blockchain yang bahkan kamu tidak sadar bahwa perusahaan tersebut sudah menggunakan teknologi blockchain. Di bidang medis, blockchain dapat mengubah bagaimana kita mengunjungi dokter dengan catatan dari setiap kunjungan, obat, dan diagnosis yang tersedia untuk setiap dokter hanya dengan mengklik tombol. Blockchain akan memotong perantara, menghemat biaya, membuat barang berharga kita menjadi aman, dan meningkatkan keamanan dunia online, serta melindungi hak cipta intelektual dan bonus mutlak yang akan kami bagikan selanjutnya. Yang kelima, blockchain membuat korupsi tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi. Hanya ada sedikit pemerintahan yang dimana korupsi itu tidak ada. Tetapi dengan blockchain hal itu dapat diatasi. Karena transparansi, pemerintah tidak akan lagi dapat menyalurkan dana. Transparansi inilah yang merupakan bagian terpenting dari blockchain. Blockchain dapat menyediakan buku besar transaksi yang sepenuhnya dapat diaudit dan sah,
sehingga blockchain menyimpan informasi tersebut tanpa gangguan. Jauh lebih sulit untuk menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan teknologi blockchain. Dan setiap transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Transaksi pasti memiliki riwayat tentang siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan. Konsumen berpotensi dapat melacak segala sesuatu di seluruh rantai pasokan, mulai dari transaksi perbankan hingga donasi amal, dan bahkan nih, kita bisa melacak dari mana makanan kamu berasal. Pemerintah yang menggunakan teknologi blockchain secara tidak langsung akan memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang mereka lakukan. Dan blockchain tidak menyisihkan ruang untuk keraguan atau kekhawatiran tentang di mana dana tersebut digunakan. Yang keenam, blockchain akan memfasilitasi revolusi Internet of Things. Internet of Things merupakan perangkat di seluruh dunia yang terhubung ke internet atau menggunakan teknologi canggih dan ada miliaran di antaranya. Bukan hanya ponsel dan komputer, tetapi benda-benda sekecil pil atau sebesar pesawat terbang, mereka semua merupakan bagian dari Internet of Things. Jadi menurut definisi, Internet of Things didistribusikan ke konsumen. Dan oleh karena itu, blockchain menjadi buku besar online di mana teknologi berada. Bagaimana teknologi itu berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana teknologi itu semua ditangani. Blockchain dan Internet of Things akan mengubah cara semua hal digital berfungsi, dari gedung pintar ke industri energi, dan dari manufaktur hingga keamanan, dan segala sesuatu di antaranya. Yang ketujuh, ahli memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai 100.000 dalam 24 bulan ke depan. Namun mereka memproyeksikan bahwa Bitcoin akan lebih besar dan lebih baik lagi, dan Bitcoin itu akan mencapai 1 juta dalam dekade ini, dan itu per unit. Tetapi, jangan biarkan jumlah yang besar itu membodohi kamu ya, dengan berpikir bahwa kamu tidak akan pernah mampu membeli Bitcoin, karena tidak seperti dolar yang hanya 100 sen di dalamnya. Jumlah itu dapat dibagi menjadi sebanyak 100 juta keping, yang artinya kamu dapat memiliki sebagian kecil dari Bitcoin hanya dengan investasi kecil. Kamu juga dapat menjual bayaran dan mengirim potongan-potongan kecil Bitcoin ini kepada orang lain. Dan selebihnya terlepas dari apakah kamu tertarik untuk menginvestasikan uang secara serius ke dalam Bitcoin atau hanya ingin mencoba-coba sedikit dengan teknologi baru ini. Yang kedelapan, pasar kripto global bernilai lebih dari 600 miliar dolar. Sebenarnya harga Bitcoin berfluktuasi banyak berdasarkan spekulasi dan hype dari orang-orang yang tidak benar-benar mengerti cara kerjanya. Jika kamu ingat, beberapa tahun yang lalu, orang-orang menjual rumah mereka untuk membeli Bitcoin seharga 20.000 dolar. Tetapi, terlepas dari hype spekulatif, pasar kripto tercatat memiliki market cap sebesar 654 miliar dolar. Data ini diambil berdasarkan data yang tercatat di Coin Market Cap pada saat video ini dibuat. Dan seperti yang bisa kamu tebak, Bitcoin adalah bagian besar dari market cap kripto global dengan nilai sebesar 438 miliar dolar. Jadi, teknologi blockchain tidak akan lari kemana-mana. So, Richarders, di mana nih menurut kamu teknologi blockchain itu paling dibutuhkan? Dan bagaimana kamu yakin hal itu akan menguntungkan dalam jangka panjang? Beritahu kami jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video kami. Dukungan kalian sangat berarti loh. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami ya. See you, Richarders!